Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang berjudul mempertanyakan bentuk ungkapan solawat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apakah kedua bentuk itu benar atau salah satu yang benar dan yang satunya lagi bid'ah, sesat? Oleh Dr. Arifin S. Siregar. Pembahasan, wahai saudaraku, mohon kejujuran di antara tokoh-tokoh ulama yang kami percayakan mengajarkan kami, umat Islam, mengamalkan ibadah akidah yang benar. Misalnya jika Anda bersolawat, kami dengar bunyinya atau ucapannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Komentar, sejujurnya, padahal bunyi ungkapan solawat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya, tanpa tambahan kata Sayyidina. Komentar, sering kami dengar para ulama atau ustadz mengajarkan atau menceramahkan kepada kami umat Islam yang awam ini, ilmunya masih terbatas, untuk patuhilah, ikutlah ajaran, petunjuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai Rasul utusan Allah yang kita cintai, yang kita patuhi, kita hormati, kita sayangi, kita yakini, kebenaran ajarannya adalah yang wajib kita junjung, kita terima, kita amalkan, kita terima kebenarannya dan kemuliaannya. Di antaranya, semua rujukan pengamalan kehidupan kita gunakan petunjuk atau sunnah Nabi, dan kita selalu mengenang atau memuja-muja dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, sangat disayangkan, 1000 kali sayang, kenyataan dari contoh penyampaian bunyi ungkapan solawat yang asli dari Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya, Anda rubah menjadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Mengubah solawat dengan menambah kata Sayyidina berarti menunjukkan tidak ada kepatuhan atau kepercayaan atau menganggap kebenaran dari bentuk solawat yang asli dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa kata Sayyidina. Keberanian para ulama mengubah, mengotak-atik bentuk solawat yang sudah baku atau hak paten pada Nabi ini yang mengherankan kami. Di mana letaknya kejujuran atau istiqamahnya saudara penceramah di antara ulama dalam mengajak kami mematuhi ajaran atau petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Ketahuilah solawat itu adalah 1. Wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim. 2. Tidak benar bila Anda mengatakan penambahan kata Sayyidina itu adalah untuk menghormati, memuliakan, mengangkat derajat Nabi SAW. Karena kepada sahabat Ali, Hamzah, dan lain-lain, Anda juga menyebut Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, dan seterusnya. Berarti mensetarakan atau menyamakan derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan derajat sahabat, atau menjatuhkan martabat Nabi. 3. Tanda kemuliaan pada Nabi telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata atau ungkapan Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan untuk nabi-nabi yang lain hanya cukup dengan alaihi salam. 4. Nabi sendiri sangat benci digelar Sayyidina. Rujukannya hadis riwayat Nasa'i dan Abu Daud. Pernah suatu ketika serombongan orang Arab menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menyatakan, wahai Sayyidina Muhammad, orang yang kami muliakan, dan seterusnya. Mendengar ucapan orang Arab ini, segera Nabi membentak mereka dengan mengatakan, jangan kamu katakan Sayyidina kepadaku, aku tidak suka diangkat-angkat, dipuji berlebihan dengan gelar Sayyidina. Pengangkatan kata Sayyidina itu dihasut suara setan. 5. Mengubah, mengotak-atik bentuk solawat yang asli dari Nabi sebagai bentuk ibadah yang bentuknya sudah baku diajarkan, dan hak patennya ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikotak-atik dan dirubah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancamnya dengan ancaman bid'ah, sesat, di neraka. Hadis riwayat Muslim. Komentar, kejujuran mematuhi atau menyampaikan ajaran atau petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami umat Islam ini sangat kami harapkan. Misalnya, di antaranya, beberapa contoh. 1.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengamalkan, begitu juga sahabat. Adanya amalan atau ajaran menghadiahkan pahala dengan tahlilan, membaca surah Yasin dan sebagainya di hari kematian, atau di malam ke-40, ke-100, atau ke-1000, di mana amalan ini berasal dari agama Hindu. 2. Di dalam sholat jenazah setelah imam selesai membaca salam, si imam menambah doa yang cukup panjang, seolah-olah imam merasa doa yang ada di dalam sholat masih kurang sempurna, perlu ditambah sebelum jenazah diangkat segera ke kuburan. Hal seperti ini, menghindari ketidakpatuhan ini, maka Nabi mengancamnya dengan hukuman bid'ah, sesat di neraka. 3. Ketika jenazah hendak diberangkatkan dari rumahnya, si protokol membacakan ayat Al-Fatihah 3 kali berulang dengan alasan Al-Fatihah itu sebagai alat pembuka jalan. Maka, penyalahgunaan Al-Fatihah ini dianggap mengada-ada dan diancam Nabi bid'ah, sesat di neraka. Karena tidak ada petunjuk Nabi demikian. Apalagi menggunakan Al-Fatihah sebagai pembuka jalan mengantarkan mayat ke kuburan. 4. Mengumandangkan adzan untuk calon jemaah haji atau ketika menanam mayat ke liang lahat. Kesimpulan rujukan Quran Surah Al-Maidah 3, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan Quran Surah An-Nisa 80. Barang siapa mengikut Rasul, berarti dia telah mengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon sejawat, menyebar luaskan dakwah-dakwah ini. Semoga kita mendapat pahala karena telah menyebarkan dakwah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.